Oke, halo selamat siang Bapak Ibu sekalian dan selamat datang di webinar Kontak Talks webinar series ke-14 pada hari ini. Oke, jadi senang sekali aku bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di webinar kontak karena kalau misalkan mungkin di sini juga beberapa Bapak Ibu juga sudah, cukup sering ya mengikuti webinar kontak dan kita terakhir webinar kontak itu di akhir tahun lalu. Jadi, senang sekali kita bisa bertemu lagi dan bisa nih nanti untuk bersama-sama mengulik mengenai apa saja nih pembaruan di Mekari Kontak yang bisa Bapak Ibu sekalian optimalkan untuk, proses bisnis Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, perkenalkan aku Anissa dari tim kontak yang hari ini akan memandu jalannya webinar. Dan senang sekali kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian juga bisa nih untuk perkenalan juga di kolom chat. Jadi silakan boleh untuk disampaikan namanya, lalu juga nama company beserta domisilinya. Jadi nanti kita bisa saling tahu nih kira-kira Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir itu dari daerah mana saja dan dari company apa saja. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa yang chat juga ya, jadi pastikan juga chat Bapak Ibu sekalian sudah di-send to everyone. Jadi nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat chat Bapak Ibu sekalian. Jadi senang sekali Bapak Ibu sekalian, semoga aku harap juga kabarnya baik hari ini dan, mungkin karena masih di bulan April juga, jadi aku mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga untuk Bapak Ibu sekalian, semoga ke depannya akan banyak hal baik juga yang menyertai kita semua. Oke, seperti yang aku sudah dan Bapak Ibu lihat juga ya, jadi di webinar hari ini tentunya kita akan fokus kepada, pembaruan yang ada di kontak. Apa saja pembaruan yang ada di kontak khususnya di awal tahun 2024 ini dan bagaimana nanti pembaruan ini atau juga fitur-fitur yang terbaru ini, cara kerjanya, hingga nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan untuk proses bisnisnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi di sini ada seperti ada fitur terbaru yaitu chatbot AI, yaitu fitur yang bisa membantu layanan 24/7 Bapak Ibu sekalian yang lebih humanis dan juga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu ada juga ticket creation integration, lalu juga ada company SLA policy setting, dan juga hingga nanti sampai ke report filtering yang ada di kontak. Jadi apa saja pembaruannya, bagaimana cara kerjanya, dan apa nih sebetulnya dari fitur-fitur ini yang bisa membantu bisnis Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita kulik secara tuntas di webinar hari ini. Oke, nah di sini sudah mulai ramai juga ya yang saling berkenalan di kolom chat, jadi aku ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di webinar kontak. Nah, sebelum kita mulai sembari menunggu teman-teman yang lain juga, mungkin sebelumnya kalau seandainya suaraku terdengar kurang jelas atau mungkin nanti putus-putus, boleh langsung berkabar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi aku bisa segera perbaiki, tapi aku harap so far suaraku masih jelas ya. Oke. Nah, jadi setelah ini nanti aku akan menyampaikan dahulu mengenai peraturan selama webinar, terutama bagaimana caranya nanti melakukan tanya jawab. Lalu setelah aku menyampaikan informasi terkait dengan webinar rules, kita akan langsung masuk ke sesi yang paling utama yaitu Contact for Business 2024, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas agen hingga personalisasi pelayanan pelanggan. Oke, untuk sesi ini nanti akan dibantu oleh tim Mengkari Kontak, jadi silakan boleh ditunggu saja ya Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab, di mana di sini Bapak Ibu sangat boleh untuk mempertanyakan, tentunya hal yang masih berkaitan dengan webinar kita hari ini, yaitu tentang fitur-fitur terbaru yang ada di Kontak. Nanti untuk sesi tanya jawab ini juga menarik nih, karena nanti akan dibantu oleh tim product manajernya Mekari Kontak. Dan di penghujung acara akan ada sesi giveaway dan juga feedback session. Oke, boleh di-next dulu ya. Nah, ini ada beberapa, peraturan webinar yang mau aku sampaikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi aku sempat memberitahukan bahwa di webinar ini nantinya Bapak Ibu sekalian bisa untuk menyampaikan pertanyaan yang tentunya masih berkaitan dengan topik webinar kita, yaitu, fitur-fitur terbaru yang ada di kontak dan bagaimana cara kerjanya. Nah, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, seperti apa sih cara untuk menyampaikan pertanyaannya? Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di bagian bawah Zoom, Bapak Ibu sekalian, itu ada menu Q&A ya, betul? Jadi nanti silakan jika ada pertanyaan boleh segera dimasukkan atau diketikkan pertanyaannya di menu Q&A tersebut. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih selain memasukkan pertanyaan baru, Bapak Ibu juga bisa untuk, like ataupun upvote pertanyaan yang sudah ada yang sekiranya relevan atau juga menarik nih untuk dibahas secara langsung di sesi tanya jawab interaktif nanti.
Jadi silakan jika nanti ada pertanyaan boleh nih karena mumpung kita, ditemani oleh tim produknya kontak juga, jadi silakan boleh ditanyakan kebutuhannya. Dan aku mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi khusus untuk pertanyaan webinar silakan disampaikan di tab Q&A. Oke, kita coba next. Nah, di sini juga kita akan membagikan e-sertifikat ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini sudah ada yang cukup sering nih mengikuti webinar kontak. Jadi sebagai bentuk penghargaan karena sudah menghadiri webinar kontak, kami juga akan membagikan e-sertifikat beserta materi PowerPoint yang nantinya akan dipresentasikan. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan feedback form, yaitu di link bit.ly/kontaktalks-fb14. Atau nanti setelah ini aku akan bantu salin linknya juga di kolom chat, jadi dari Bapak Ibu bisa langsung klik linknya. Nah, sebagai informasi, nantinya di link ini juga akan ada beberapa pertanyaan yang silakan boleh disampaikan dengan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian mengenai fitur-fitur di Mekari Kontak. Jadi, semisal dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk diskusi lebih lanjut mengenai fitur di Mekari Kontak, silakan disampaikan di feedback form. Atau nanti boleh nih untuk mendengarkan dulu penjelasan dari tim produk kontak kira-kira apa saja fitur-fitur terbaru dan kalau misalkan memang Bapak Ibu tertarik, nanti boleh diisikan feedback formnya setelah sesi presentasi. Jadi silakan boleh disesuaikan dengan kebutuhannya ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, pastikan juga nama yang ditulis di feedback form sudah betul, seperti huruf kapital, gelar, dan lain sebagainya, karena nanti akan otomatis dibuatkan e-sertifikatnya. Nah, sembari menunggu teman-teman yang lain, di sini aku juga akan menyampaikan terkait dengan Mekari Community. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian sudah adakah yang bergabung di community-nya Mekari Kontak, yaitu Kontak Labs. Jadi kebetulan di bulan Maret lalu kita juga sangat baru ya, masih sangat baru, merilis komunitas kontak teman-teman pengguna kontak, yaitu Kontak Labs. Di mana di dalam komunitas tersebut berkumpullah teman-teman dari bidang marketing, customer experience, customer service, dan kita berusaha untuk saling sharing nih terkait dengan tren bisnis dan juga lain sebagainya. Jadi silakan saat ini kita juga ada komunitas yang lain, ada Talenta, ada dari Mekari Jurnal, dan kalau Bapak Ibu tertarik untuk bergabung di komunitas kontak, boleh banget untuk langsung sampaikan ketertarikannya di feedback form. Nah, jadi ini ada beberapa aktivitas ya Bapak Ibu sekalian yang kami berharap selain dari sisi produk dan juga fitur, kita juga bisa engage dengan Bapak Ibu sekalian melalui komunitas kontak ini. Kita juga mengadakan beberapa acara offline, webinar seperti hari ini, dan juga nantinya di grup Bapak Ibu bisa sangat untuk interaktif nih dengan teman-teman pengguna kontak lainnya dari berbagai perusahaan dan juga industri. Nah, selain itu kita juga ada Mekari Community website, di mana di website ini Bapak Ibu sangat boleh untuk diakses ya, karena ini publik untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, customer experience, regulasi pemerintah, dan lain halnya dengan para praktisi lain. Jadi untuk informasi event kontak pun juga akan kami update secara berkala di website Mekari Community ini. Kalau seandainya Bapak Ibu tertarik, boleh nih langsung diakses di community.makari.com atau juga bisa jika tertarik untuk bergabung ke komunitas kontaknya ya. Bisa disampaikan juga di link bit.ly/kontaktalks-fb14. Oke, kita coba next. Nah, ini nih informasi yang menarik ya pasti bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi di webinar ini nanti di penghujung acara kita akan ada sesi giveaway di mana di sini nantinya aku akan memberikan Rp100.000 voucher GoPay untuk 3 orang pemenang yang terpilih namanya. Nah, caranya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin nih namanya terpilih, silakan boleh diisikan saja feedback formnya sesuai dengan kebutuhan yang lain ya. Nanti untuk nama-nama yang terdaftar di feedback form akan kita undi di penghujung acara. Untuk nama yang terpilih, nanti aku akan mengaktifkan mikrofonnya dan aku akan minta konfirmasi kehadirannya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terpilih namanya tapi tidak bisa konfirmasi kehadiran atau dalam artian mungkin sudah leave dan juga tidak bisa gitu ya konfirmasi kehadiran, kita akan spin ke nama berikutnya. Silakan boleh diisikan saja di feedback form juga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena di sini juga sudah semakin ramai yang join dan di sini juga sudah ada yang tidak sabar nih untuk um, mendengarkan materi materi pada hari ini. Jadi di sini kita akan segera masuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai pembaruan di di Mekari Kontak yang harapannya bisa untuk meningkatkan produktivitas agent hingga personalisasi pelayanan pelanggan di bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah,
Untuk sesi ini nanti akan dibantu dibawakan oleh, Mas Timotius Arif. Jadi silakan dari Mas Timo boleh untuk dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo, Halo Mas Timo, gimana halo. kabarnya hari ini? Baik, baik. Gimana kabar semua? Semoga Baik, baik juga ya. ya. Semoga teman-teman juga baik ya dan tentunya semangat nih untuk mengikuti webinar hari ini. Nah, Mas Timo karena udah semakin ramai juga yang hadir di webinarnya, jadi boleh untuk sesinya bisa dimulai ya. Silakan. Ya, oke. Makasih Anissa. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan saya dengan Timotius, biasa dipanggil Tim. Saya juga dari tim kontak dan di sesi ini saya coba untuk bantu memberikan update ya tentang produk yang baru ini kita launch dan gimana bisa memberikan manfaat ya untuk ke teman-teman yang hadir di sore hari ini dan juga mungkin yang lainnya juga ya. Jadi mungkin kita mulai aja dari slide selanjutnya. Jadi untuk sedikit konteks ya, jadi di akhir tahun lalu kita itu melakukan beberapa research lah ya. Triggernya juga dari tim internal kita sendiri juga. Gimana sih caranya kita bisa lebih produktif dan memberikan customer experience yang baik ya untuk klien-klien kita dan mungkin Bapak Ibu di sini juga sekalian. Jadi kita melakukan beberapa research lah. Di sini salah satu contohnya itu kan ada beberapa matriks ya yang biasa diukur oleh divisi customer service. Itu salah satu contohnya itu first response time, terus ada resolution, terus juga CSAT, dan mungkin juga ada matriks lain yang di luar ini yang nanti coba saya jelasin juga ya. Tapi dari research kami ini terhadap jumlah perusahaan yang lebih dari 400 perusahaan ya, itu kami temukan bahwa lebih dari 80% itu dari divisi customer service di company yang kita lakukan research ini, itu mereka tidak bisa mencapai 5 menit first response time. Karena biasa dari interview yang sudah kami lakukan juga di quarter yang lalu atau di tahun lalu, itu kebanyakan mengatakan bahwa 5 menit itu adalah threshold atau batas waktu yang masih lumayan baik untuk jawaban pertama ya terhadap inquiry dari customer itu di mana di waktu 5 menit ini dirasa itu tidak terlalu lama sehingga customer yang reach out atau menghubungi tim CS untuk keperluan inquiry ataupun komplain itu tidak merasa menunggu lama dan mayoritas lah bisa kita bilang ya lebih dari 80% ini tidak bisa mencapai 5 menit. Dan untuk ini kalau misalnya kita bandingkan yang rata-rata, which is yang lebih dari 80% ini sama yang best performing lah ya, yang kita bisa bilang best in class itu 5 menit dan ke bawah, itu ada sekitar 10 kali 10x improvement lah ya yang bisa dilakukan untuk mencapai 5 menit first response time ini. Mungkin selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat juga dari resolution time, yaitu yang dimana kita maksud resolution time ini dari pertama chat itu masuk sampai chat itu di resolve. Nah, chat di resolve itu belum tentu inquiry atau komplainnya itu selesai, tapi misalnya itu dieskalasi gitu ya. Jadi begitu dimulai percakapan, misalnya, oh ini saya ada keperluan untuk menanyakan perihal kerusakan di mesin kopi gitu misalnya. Nah, dan ternyata dari percakapan tersebut diperlukan adanya eskalasi ke tim maintenance gitu misalnya. Nah, resolution time ini kita hitung dari pertama percakapan itu dimulai sampai ke terjadi eskalasi gitu ya. Jadi belum tentu itu isunya benar-benar resolve, tapi begitu dieskalasi itu kita bisa bilang resolve ya untuk percakapan saat itu ya. Karena nanti ada lanjutan lagi kan SLA setelah itu dieskalasi kan. Nah, itu kami temukan juga sama mayoritas dari company yang kita coba analisa itu lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan percakapan ininya aja. Ini tidak termasuk ke the end to end apa namanya resolution ya yang termasuk dengan eskalasi. Nah, jadi dari percakapan pertamanya aja itu sudah jauh dari best practice, di mana kalau kita lihat secara global itu kebanyakan kurang dari 15 menit untuk menyelesaikan apa namanya percakapan tersebut.
Nah, mungkin kita lanjutkan lagi di slide selanjutnya. Dan di luar dari dua matriks utama tersebut, itu juga kita melihat seberapa happy customer agent kita, customer service agent kita dalam melayani customer kita. Dan ini bisa merefleksi customer experience atau happiness ya, atau kalau misalnya kita ukur CSAT itu juga bisa mempengaruhi, dan kita temukan bahwa lebih dari 60% itu customer service agent itu feel burnout gitu ya, merasa pekerjaan itu terlalu banyak gitu ya, bisa dibilang. Kenapa ini bisa mengaruhi dua matriks utama yang tadi saya sebutkan tadi? Karena kadang begini, bisa jadi F artinya achieve, resolution time-nya juga achieve, tapi konten percakapannya itu tidak baik gitu misalnya. Misalnya jawabannya yang ketus. Nah, ini kan yang di apa namanya, bisa kita kalau kita hypothesize itu bisa juga terjadi karena jumlah percakapan yang banyak banget yang dihandle oleh si agen tersebut yang menyebabkan burnout. Jadi cuman kita juga masih diukur secara KPI kan. Jadi yang penting kayak KPI-nya achieve dulu, tapi kualitasnya bisa bisa turun jauh gitu. Mungkin karena slide selanjutnya. Nah, untuk apa? Selanjutnya, dengan tren AI yang lumayan sekarang lumayan apa namanya cukup meningkat ya, dan kapabilitas dan advancement dari teknologi AI ini juga sudah semakin maju. Teknologi AI ini bisa membantu meningkatkan beberapa matriks yang tadi saya sebutkan, dan juga kalau misalnya kita lihat customer experience atau user experience itu bisa juga merefleksikan manfaat ya atau benefit dari implementasi dari teknologi artificial intelligence. Nah, kalau misalnya kita lihat statistiknya di sini, AI sendiri itu bisa membantu meningkatkan first response time, jadi menurunkan first response time sebanyak 30%. Sama juga resolution time kurang lebih 30%, mirip juga sama response time. Dan terjadi peningkatan customer satisfaction sebanyak 38% ya kalau dari research ini. Mungkin di sini ada satu yang baru, yaitu response time. Response time itu lebih ke setiap berapa lama sih setiap pertanyaan itu dijawab gitu oleh customer service agent. Jadi selain dari first response time itu jawaban pertama, resolution time itu berakhirnya percakapan. Nah, in between itu kan ada response time, seberapa cepat kita merespons setiap kali ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai average response time. Dan ini juga bisa diturunkan dengan bantuan teknologi artificial intelligence. Next slide. Nah, jadi tadi mungkin reiterate sedikit. Jadi mengingat jumlah percakapan yang besar gitu ya untuk setiap agent. Jadi during peak hours itu biasanya kan jumlah percakapan per agentnya itu bisa meningkat jauh banyak gitu ya. Mungkin setiap bisnis punya peak hours beda-beda, tapi biasanya kan kita menjaga kapasitas itu enggak terlalu besar, jadi di saat lagi lagi low season atau lagi di luar peak hours itu tidak terlalu apa namanya, jadi bukan tidak ada kerjaan gitu jadinya customer service agent ya, jadi tetap menjaga kapasitasnya itu mungkin di atas sekitar 60-70%, tapi saat peak hours itu kita juga menjaga itu tidak terlalu jauh gitu kan ya, lebih karena kalau misalnya terlalu jauh dan itu berakibat kepada customer yang tidak bisa kita layani. Dan juga problem yang kita temukan itu dibutuhkannya lebih resolusi time yang lebih cepat ya, ini related dari KPI yang tadi. Dan gimana cara membantunya, yaitu nanti kita akan coba deep dive sedikit. Tapi ketidakadaannya knowledge yang centralized itu juga bisa mempengaruhi seberapa cepat sih kita bisa merespon terhadap inquiry dari customer kan, terutama misalnya kalau kita bilang average response time gitu ya. Terus gimana caranya kita mengukur kualitas dari percakapan itu tersebut. Jadi jangan sampai kayak KPI-nya doang yang achieve, tapi kualitas dari percakapannya sendiri itu tidak seperti yang kita harapkan gitu kan ya. Dan gimana caranya juga kita bisa mereduce manual work, dan gimana caranya bisa integrasi terhadap antara platform
komunikasi atau ticketing, tapi juga dengan sistem atau platform lain gitu ya, yang ada di perusahaan kita atau di divisi kita gitu. Next slide. Nah, ini kita coba masuk ke product updates-nya dan kita akan coba jelasin sedikit ya gimana dari kontak sendiri solusi-solusi yang sudah kita bangun itu bisa membantu untuk meningkatkan atau mencapai divisi kita untuk mencapai matrix atau KPI yang kita sudah tentukan, tapi at the same time kita juga menjaga kualitas dan in extension itu kita bisa memberikan customer experience yang baik kepada customer kita. Nah, ini ada beberapa fitur yang nanti akan dijelaskan juga, tapi mungkin kita ke next slide-nya aja dulu langsung. Kalau dilihat di sini, tadi kan sempat saya singgung juga ya mengenai gimana sih solusi yang kita udah buat di kontak itu bisa mengadres tadi KPI dan beberapa challenges yang tadi sempat di-mention juga. Jadi mulai dari dimulainya percakapan dengan customer sampai selesainya sebuah tiket. Jadi kalau misalnya kita bagi ya, kita sebutnya ini customer inquiry life cycle lah ya. Jadi dimulai dari percakapan, itu kan tadi sempat disinggung juga ada resolution time ya. Jadi itu kita bisa bagi dua sih. Jadi inquiry life cycle ini dari percakapan pertama dan eskalasi. Jadi kalau kita bagi dua itu seperti itu. Nah, dari kita masuk ke percakapan dulu ya. Misalnya ada inbound atau misalnya itu juga bisa dimulai dari aktivitas outbound ya. Jadi mungkin kita melakukan marketing, terus dari aktivitas marketing tersebut terjadilah inbound dan pertanyaan tentang produk, service atau mungkin ya kalau kita misalnya melakukan produk update gitu ya, jadi ada pertanyaan bagaimana cara melakukan update gitu, misalnya update software atau update dari tools atau barang yang kita jual gitu ya. Nah, dari mulainya percakapan, gimana cara kita bisa bantu untuk mengurangi FRT ya, karena semakin kecil kan semakin bagus FRT-nya itu atau first response time, yaitu dengan otomasi di respons ya kan. Di sini kita bisa menggunakan tools yang sudah kita buat yaitu chatbot AI. Nah, chatbot AI ini mungkin teman-teman udah lumayan familiar ya dengan teknologi artificial intelligence, dengan mungkin udah pernah dengar juga tentang OpenAI atau GPT. Ya, ini kita bisa train sesuai dengan knowledge atau FAQ atau topik yang relevan ya di perusahaan atau divisi kita. Jadi si AI ini bisa mempunyai konteks yang lebih spesifik gitu terhadap inquiries atau pertanyaan yang biasanya masuk ke chat di divisi kita gitu. Nah, dengan adanya ini kita bisa menurunkan FRT dan tidak dependent terhadap kapasitas atau availability dari agent kan. Nah, jikalau misalnya AI tersebut tidak bisa menyelesaikan atau meresolve sebuah inquiry, dan itu kan bisa di handover ke agent. Mungkin ini untuk percakapan-percakapan yang udah mulai spesifik banget dan butuh mungkin expertise gitu ya dalam menjawab. Nah, si agent ini akan di handover oleh AI, dan di mana agent ini nanti bisa melihat recap. Nah, recap ini summary dari percakapan-percakapan dari yang sebelumnya udah pernah terjadi. Jadi kadang mungkin kita pernah merasakan ya, kalau kita misalnya kontak ke customer service agent, tapi harus mengulang gitu ya. Kemarin sepertinya udah dijelasin, tapi kok sekarang harus menjelaskan lagi. Nah, dengan adanya recap ini, agent yang menerima percakapan itu udah bisa melihat, oh sebelumnya customer ini pernah ngomongin apa ya. Jadi udah punya konteks yang lebih baik. Nah, itu yang membantu juga. Yang selanjutnya saat misalnya dalam menjawab pertanyaan atau inquiry, si agent ini nanti akan bisa melihat atau merefer ke apa yang kita sebut sebagai knowledge base atau knowledge center, dan ini isinya pengetahuan-pengetahuan tentang produk, services atau mungkin isu ataupun update tertentu yang kira-kira bisa membantu agent ya dalam menjawab inquiry. Nah, knowledge base ini bisa langsung diakses oleh agent di omnichannel atau chat panel kita. Nah, ini mempercepat si agent dalam mencari source of knowledge ya. Kadang kan kita mesti pindah, kalau biasanya kita pakai Excel atau pakai Google Sheet atau pakai Google Docs atau Words yang kita simpan knowledge-nya di sana, ini bisa langsung diakses melalui chat panel, dan ini dirasa membantu banget. Dari beberapa pilot kami juga itu yang mengatakan bahwa ini fitur yang sangat berguna sekali ya dalam
membantu agent dalam memberikan jawaban terhadap inquiry dari customer. Nah, kalau semisalnya pun dari percakapan ini masih diperlukan adanya eskalasi ya, berarti agent yang menghandle percakapan tersebut itu tidak bisa menyelesaikan di tempat, karena tadi ya, contohnya misalnya maintenance team harus datang, ataupun kalau misalnya agent property gitu ya, bukan agent property management ya, itu mungkin ada perlu di-create task gitu ya, mungkin untuk dikunjungi gitu tempatnya kalau misalnya ada isu, atau mungkin nanti mesti bikin janji sama tim sales gitu misalnya, karena berhubungan sama kontrak atau yang berhubungan sama misalnya penjualan lah ya. Nah itu tim agent yang menghandle percakapan itu bisa mengeskalasi tiket. Nah tiket itu pun bisa dieskalasi langsung dari chat panel atau omnichannel kita. Nah nanti ini tim yang terkait gitu ya, yang dieskalasi itu nanti akan bisa melihat tiket itu di platform CRM kita. Nah, ini terkait tentang kalau kita lihat secara vertikal ya, secara horizontalnya itu kan kita mau mengukur ya seberapa apakah kita achieve tadi KPI matrix yang tadi sempat kita singgung di depan, dan apakah kualitas dari percakapan tersebut sendiri udah bagus. Nah, di sini ada 2 tools lagi. Itu yang pertama itu SLA management. Nah, nanti bakal bisa dilihat juga gimana si SLA management ini kita bisa men-set policy. Jadi misalnya FRT itu standarnya berapa lama gitu, 5 menit gitu misalnya. Terus resolution time itu standarnya berapa lama, dan juga response time, average response time tadi berapa lama. Nah, nanti setiap percakapan SLA ini akan diukur, jadi nanti kita bisa melihat nih, kira-kira percakapan mana ya yang bridge atau yang mana yang pas gitu ya. Nah, dari sini gunanya untuk apa? Agar kita bisa self improve ya. Jadi kita bisa review performance kita gimana, dan nanti kalau teman-teman punya di fitur CSAT-nya diaktifasi atau hidup, jadi customer-nya bisa memberikan survei input ya, seberapa baik atau seberapa puas lah ya dari percakapan atau layanan yang diberikan itu, gimana ini bisa mengimpact terhadap CSAT. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita sempat ngobrol juga tentang ini KPI bisa achieve tapi belum tentu kualitasnya bagus gitu kan. Nah, ini di tool agent quality scoring ini yang membantu di non KPI atau non kuantitatif metrics gitu ya. Nah, di quality scoring ini nanti kita bisa melihat juga itu ada beberapa parameter ya yang nanti kita bisa ukur untuk memberikan penilaian gitu ya, seberapa bagus sih kualitas dari percakapan tersebut. Nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi. Ini secara garis besar fitur yang akan kita coba presentasikan hari ini, dan benefitnya tadi ya mungkin saya ulang sedikit, itu gimana cara kita bisa meningkatkan atau menurunkan ya mungkin FRT itu menjadi 5 menit atau di bawah 5 menit. Terus juga memperbaiki matriks yang lainnya seperti resolution time, average response time, dan juga at the same time kita juga tetap bisa mengukur seberapa bagus sih kualitas dari percakapan tersebut. Oke, next slide. Ya, jadi dari dengan kita mengadres beberapa matriks tadi yang sudah disebutkan dan juga menjaga kualitas, itu diharapkan solusi kita itu bisa membantu untuk mengurangi cost up to 70% dan enhance ya efisiensi by 50%. Dan ini caranya gimana? Dengan dengan mengempower customer service agents dan mungkin manager atau supervisornya dengan AI driven tools, yang dimana nanti teman-teman bisa lihat atau tadi juga sempat dijelaskan sedikit gimana kita bisa mengautomate ya engagement, terus berapa proses, dan sehingga kita bisa mendeliver customer service yang berkualitas gitu. Next-nya. Ya, jadi sedikit overview tentang fiturnya.
Jadi kita tadi yang sempat disinggung juga gimana cara kita bisa meningkatkan produktivitas ya. Cost itu kan selalu related ke produktivitas, dan biasanya kita di divisi customer service itu selalu punya constraint di cost ya, untuk nambah orang, untuk misalnya sebelumnya tidak ada tim QA jadi mesti ada tim QA. Terus juga gimana kita dengan constraint atau batasan tersebut kita tetap bisa mendeliver excellent customer service gitu kan ya, memberikan kualitas yang bagus ya, layanan yang bagus, dan gimana caranya kita bisa monitor dan memonitor juga at scale gitu ya, karena kadang kan kalau misalnya tadi yang sempat disinggung juga, kalau sebelumnya tidak punya QA, kan kita jadi mesti punya tim QA gitu ya. Kalau punya tim QA kan berarti cost kita mesti nambah gitu ya, dan sementara kita biasanya itu suka punya batasan ya kalau di tim customer service itu untuk menambah orang. Jadi gimana caranya tools yang kita pakai itu juga bisa membantu compensate ya. Jadi dengan adanya otomasi itu kita bisa tidak perlu menambah cost, tapi at the same time kita bisa deliver tadi ya happiness, good customer experience. Next slide. Ya, mungkin ini kita akan mulai masuk ke setiap solusi yang tadi sudah disebutkan, mulai dari chatbot AI. Next slide. Jadi responses itu selain cepat juga kan kita juga mau menjaga kualitasnya ya. Jadi dengan adanya standarisasi dari jawaban itu kita bisa membantu divisi customer service itu untuk bisa tadi dua hal. Yang pertama achieve first response time, dan juga memberikan jawaban yang sesuai dengan FAQ. Nah, ini tentunya maksudnya ada ada caveat atau disclaimer juga ya, karena chatbot AI sendiri itu kan kreatif ya. Nah, nanti saat implementasi mungkin yang perlu teman-teman juga perhatikan itu adalah tipe topik dan juga gimana caranya kita bisa memberikan prompt atau boundaries terhadap AI itu, gimana cara jawabnya. Jadi mungkin fitur yang udah ada di kita itu juga termasuk ada tone of voice gitu ya. Terus ada juga custom goals. Custom goals itu tadi yang saya sempat singgung, itu prompt. Jadi misalnya kalau misalnya customer itu emosi atau marah, selalu mulai percakapan dengan kata-kata maaf gitu misalnya. Nah, jadi kita juga memberikan guidelines. Dan ini ya tentunya proses yang iteratif ya sifatnya. Jadi kita selalu memperbaiki prompt ini sehingga kita bisa mencapai men-setup AI ini sesuai dengan guidelines atau mungkin bahkan juga culture dari perusahaan kita gitu ya. Next slide. Ya, salah satu fitur yang juga udah ada dan terus kami kembangkan juga, yaitu kombinasi antara chatbot UI atau yang bentuknya tree diagram atau chatbot flow dengan AI chatbot. Nah, ini kombinasi yang memang bisa bermanfaat ya. Jadi tidak semua, mungkin contohnya ya, tidak semua tipe inquiries itu perlu dijawab oleh AI gitu. Ada beberapa hal mungkin yang sifatnya pasti gitu ya. Jadi misalnya status pengiriman gitu misalnya, atau ya status order gitu ya. Itu kan sesuatu yang pasti yang tidak perlu dijawab secara kreatif gitu ya. Jadi itu mungkin tetap bisa menggunakan chatbot flow tanpa menggunakan AI. Mungkin juga ada beberapa topik di mana itu memang harus langsung ke agent, misalnya untuk VIP customer gitu ya. Jadi ini tidak akan diarahkan ke chatbot AI tapi diarahkan langsung ke agent gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan additional boundaries dengan adanya kombinasi dari chatbot flow atau yang tree diagram, bentuknya tree diagram, dengan yang sifatnya artificial intelligence. Next slide. Nah, ini tadi sempat yang saya singgung ya tentang custom instruction tadi ya. Jadi kita bisa memberikan prompting mulai dari tone of voice sampai goals and behavior gitu ya. Tadi yang saya sempat singgung, kalau misalnya customer-nya marah atau emosi, selalu mulai percakapan dengan kata-kata maaf. Dan sini juga kita bisa set handover-nya, kondisinya tuh seperti apa. Jadi jika misalnya
sudah mencapai batasan pengetahuan ya dari AI-nya tersebut. Nah, AI-nya itu diinstruksikan untuk menghandover percakapan tersebut ke agent, gitu misalnya. Next slide. Nah, ini tadi yang untuk chatbot AI. Ini kita masuk ke Mekarik Arin yang assistant. Mungkin next slide-nya langsung. Tadi yang sempat saya singgung di depan juga, summarization dan recap, yang ini membantu untuk memberikan konteks ya terhadap agent. Jadi mungkin teman-teman di sini juga mungkin ada yang pernah coba summarization ya. Ini kan yang kita lakukan bisa klik secara manual ya. Jadi kita bisa men-summarize percakapan tersebut. Nah, ini tambahan atau iterasi dari fitur tersebut. Nah, ini kita ada dua. Yang pertama itu auto summarization dan yang kedua itu recap. Jadi auto summarization itu tidak perlu lagi kita secara manual ngeklik gitu ya untuk men-summarize atau merangkum percakapan. Jadi itu bisa diotomasi. Jadi secara otomatis itu akan kerangkum gitu ya. Nah, selanjutnya saat percakapan misalnya customer yang sama gitu ya kembali menghubungi kita. Nah, itu percakapan rangkuman-rangkuman sebelumnya itu bisa ditampilkan. Nah, jadi si customer support agent kita itu bisa ngelihat, oh, percakapan sebelumnya itu tentang apa. Kalau misalnya ada yang belum selesai mau di follow up, jadi kita juga bisa dapat konteksnya gitu kan ya. Dan jadi si customer nggak perlu ngulang-ngulang. Dan ini yang diharapkan untuk membantu agent, yaitu pertama mempercepat ya mendapatkan konteks. Yang kedua juga jadi customer happiness atau experience-nya jadi lebih baik karena oh ini customer agent-nya udah tahu nih kita kemungkinan mau nanya apa gitu kan. Oh jadi saya nggak perlu ngulang lagi gitu. Next ya. Ya, ini paraphrase. Jadi fitur Airin kita atau AI Assistant selain dari recap dan summarization itu juga ada paraphrasing. Jadi ini untuk membantu agent kita dalam memberikan jawaban ya. Jadi misalnya karena mungkin kita saat customer service agent saat ngetik mungkin harus cepat gitu ya. Jadi mungkin lumayan kalau misalnya langsung dikirim gitu mungkin bisa terkesan ketus gitu ya. Nah, di sini fitur paraphrase ini bisa membantu gitu. Jadi customer service agent tuh nggak perlu tulis panjang-panjang. Nanti kita bisa set kalau kita misalnya mau convert apa yang sudah ditulis ini menjadi tipe tulisan yang nanti bisa di setup. Jadi contohnya di sini misalnya tone-nya mau lebih friendly, mau lebih semi formal atau kalimatnya mau diperpanjang gitu ya. Jadi kadang kan maksudnya kalau kita ngobrol memberikan teks itu kalau misalnya terlalu pendek kan kesannya seperti ketus ya. Jadi kita misalnya mau panjangin sedikit gitu supaya kesannya lebih friendly gitu. Itu bisa juga dilakukan. Dan writing tone-nya juga bisa di set di sini ya. Formal, semi formal atau friendly. Dan juga itu bisa tergantung guideline ya. Mungkin kalau misalnya kita tipe customer-nya itu banyak yang anak-anak muda, kita bisa mungkin lebih friendly. Tapi kalau misalnya tipe-tipe customer kita itu yang lebih mungkin yang sudah berusia gitu ya, jadi kita bisa mungkin lebih formal gitu jawabnya. Dan ini bisa membantu agent. Oke, next-nya. Nah, jadi setelah handover dan udah misalnya agentnya udah dapat recap dalam memberikan balasan juga sudah bisa diparaphrase nih. Nah, selanjutnya kalau misalnya butuh pengetahuan, itu kan kita perlu knowledge base tadi yang sempat disinggung di depan juga. Next slide-nya. Nah, di knowledge base ini kita juga memberikan secara garis besarnya ada dua. Jadi yang pertama itu creation, yang kedua itu retrieval. Jadi creation itu wadah untuk kita untuk storing the knowledge base gitu ya. Nah, ini bisa diedit juga nanti kalau misalnya teman-teman di sini coba itu bisa dimasukin nih FAQ atau pengetahuan yang kira-kira bisa membantu agent dalam memberikan jawaban. Dan ini nanti portal atau platform ini nanti bisa diakses internal secara tim internal, tapi juga bisa diberikan gitu ke customer atau tim eksternal pihak eksternal gitu ya. Jadi mungkin customer kita tuh bisa baca-baca sendiri kalau misalnya itu
next step-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, misalnya kita kasih link-nya gitu ya. Ini ada pertanyaan pertama, untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira dan kemungkinan ada jawaban di knowledge base ini, si customer itu bisa masuk ke portal knowledge base-nya untuk cari sendiri infonya. Jadi itu juga mengurangi volume percakapan yang bisa masuk ke customer service agent kita. Next-nya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung. Yang pertama itu kan tadi storage of knowledge. Yang kedua itu kan knowledge acquisition. Jadi ini tools di mana customer service agent itu nanti bisa mencari knowledge itu langsung dari chat panel. Jadi mungkin kalau bisa dilihat di gambar sini itu si customer agent bisa langsung mencari gitu ya, misalnya terkait misalnya tadi ya, melanjutkan ada kerusakan di unit apartemen gitu misalnya, dan misalnya terkait pipa gitu ya, atau toilet gitu. Nah, itu bisa dicari di sini dan kemungkinan potential solution-nya itu bisa muncul. Jadi saat mencari pun tidak harus judulnya aja, tapi nanti kalau misalnya kata-kata yang dicari itu ada di konten, itu bisa muncul juga di sini. Jadi tidak spesifik, hanya judulnya saja yang bisa dicari gitu. Next slide. Ya, selanjutnya masuk ke customer context. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Ini tadi yang terkait dengan memberikan konteks ya. Jadi ini ada fitur iterasi ya, yang juga kami include di product update ini. Jadi selain memberikan recap secara otomatis, kita juga bisa masuk ke detail lebih dalamnya. Jadi kita bisa ngelihat ke chat yang sebelumnya, itu nanti ada button kecil gitu di room-nya, di mana nanti si customer service agent itu bisa ngelihat lebih spesifik ya, kayak chat sebelumnya tuh apa gitu. Ini fitur iterasi dari yang udah ada sekarang. Next slide. Nah, tadi balik lagi, kalau percakapan tadi ya, yang inquiry udah masuk, terus kita udah pakai chatbot AI, itu udah meringankan beban volume percakapan agent. Terus saat di handover tadi udah bisa ngeliat recap, terus udah bisa refer ke knowledge juga. Nah, ini saat si agent ini sudah masuk di luar, misalnya kapasitas agent tersebut ini butuh misalnya action dari departemen ada divisi lain gitu. Nah, makanya kita butuh create tiket kan ya. Nah, tiket ini nanti bisa juga dibikin langsung dari chat panel, dan ini jadi mempermudah ya. Jadi si agent itu tidak perlu buka tools lain gitu, atau bukan tools lain, maksudnya window yang lain untuk create tiket. Nah, ini bisa langsung di-create tiket atau deals-nya itu melalui chat panel. Nah, manfaatnya apa? Jadi selain si agent itu juga maksudnya mempermudah pekerjaan agent, mempercepat, dan eventually juga memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Ini juga gunanya saat kita misalnya create tiket. Salah satu isunya kan kita harus memberikan tiket itu, nomor tiket itu ke customer kita langsung ya. Jadi kalau misalnya kita mesti pindah ke tab lain, itu juga pengaruh ke average response time lah, seberapa cepat kita bisa ngasih kan. Nah, jadi kalau misalnya kita create langsung di sini, itu nomor tiketnya udah bisa langsung keluar. Jadi kita bisa langsung kasih nomor tiket tersebut ke customer kita. Jadi misalnya tadi terkait untuk kerusakan di unit gitu ya. Nah, jadi si customer agent, service agent kita bisa langsung oke, tunggu sebentar gitu, misalnya saya buatkan tiket. Nah, setelah tercreate tiketnya, bisa dikasih nomor tiketnya ke customer kita. Jadi mungkin kita bisa kasih tahu kayak, untuk follow up nanti bisa menghubungi kembali dengan memberikan nomor tiket ini sebagai referensi gitu. Nah, jadi selanjutnya bisa langsung dicek statusnya seperti apa dan bisa diupdate si customer kita. Next-nya. Nah, tadi ini yang end-to-end tadi, yang vertikal tadi ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke yang horizontal. Nah, ini yang pertama itu agent scorecard. Nah, kalau misalnya kita udah achieve tadi KPI, terus kita tahu dari mana nih KPI memang betul achieve, tapi kualitasnya oke atau enggak. Nah, ini di mana fitur agent scorecard ini comes into play ya.
Jadi di fitur Agent Scorecard ini kita bisa mengukur kualitas percakapan berdasarkan parameter-parameter yang udah kita setup sebelumnya. Jadi mungkin kalau di slide ini contohnya itu kita ada beberapa parameter yang di grup. Jadi contohnya product knowledge, terus sopan santun, tata bahasa, uh, uh, yang nanti ada beberapa variabel yang bisa dimasukkan di bawah parameter ini. Jadi product knowledge itu bisa seberapa bagus sih problem identification-nya gitu. Terus seberapa bagus problem solving-nya gitu. Kalau misalnya ada inquiry, itu seberapa bagus solusi yang diberikan atau apakah itu muter-muter atau gimana gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan secara manual dan juga secara otomatis. Jadi tools Airin kita juga bisa membantu untuk melakukan evaluasi dari percakapan ini secara otomatis dengan menggunakan teknologi AI tadi. Nah, selanjutnya setelah itu dievaluasi, nanti mungkin manajer, SPV atau tim QA-nya itu bisa memonitor langsung. Jadi ini bisa membantu banget proses quality assurance kita ya. Jadi yang mungkin sebelumnya kalau misalnya kita evaluasi manual satu-satu itu biasanya kita melakukan sampling ya. Jadi kita mungkin 10% itu setiap hari kita lihat 10% dari total percakapan terus kita nilai. Nah, dengan adanya bantuan teknologi AI itu kita bisa melakukan 100% gitu bukan sampling 10%. Nah, dari yang setelah 100% misalnya yang dikerjakan oleh AI, itu kita masih bisa tetap secara manual misalnya intervensi gitu ya. Karena mungkin ya teknologi AI tentunya mungkin teman-teman juga mungkin ragu-ragu gitu kan ya. Ini benar-benar atau enggak gitu. Jadi tetap bisa dilakukan evaluasi secara manual dan kalau memang ada perubahan ya bisa dilakukan perubahan juga gitu di tempat. Nah, gunanya setelah ada scorecard ini, mungkin ini adalah tools yang bisa digunakan untuk SPV atau manager atau leadership ya lah ya dari customer service itu gimana sih cara kita memberikan coaching yang lebih baik gitu. Apakah mungkin ada training lagi atau mungkin bisa diberikan atau improvement tadi ya, misal knowledge base-nya tadi masih kurang spesifik, mungkin itu bisa jadi input juga untuk memasukkan knowledge yang baru yang mungkin lebih spesifik juga. Next slide. Nah, ini tadi yang secara horizontal juga. Jadi kalau kita udah tahu tadi kualitas dari percakapan itu seberapa banyak sih kita achieve gitu ya dari KPI. Nah, ini yang kita bisa set melalui SLA management. Next slide-nya. Ya, nah di fitur SLA management ini kita bisa mengikuti ya performance tim kita itu sehari-hari seperti apa. Jadi di fitur SLA ini, jadi selain buat monitoring, kita juga bisa set policy gitu ya. Tadi sempat juga di-mention di depan. Di policy ini sekarang kita ada beberapa variabel atau parameter. Yang pertama itu ya tentunya first response time, terus resolution time, juga ada average response time. Nah, ini kita bisa set sesuai dengan peraturan divisi atau perusahaan kita masing-masing ya. Mungkin ada yang first response time 5 menit, ada mungkin yang 3 menit, ada yang mungkin 10 menit. Nah, ini bisa di-adjust accordingly gitu ya. Jadi sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, nanti setelah ini di-set, nah setiap percakapan itu akan di-measure berdasarkan parameter ini. Nah, nanti itu kita bisa lihat yang mana yang bridge, yang mana yang pas gitu. Jadi mungkin untuk tindakan selanjutnya kita bisa melihat dari performance yang kita udah lihat di di dashboard ini ya untuk SLA. Next slide-nya. Nah, ini report, masuk ke report, next slide-nya. Nah, ini untuk filtering, jadi ini ada fitur tambahan. Tadi yang new chat dashboard tadi itu untuk fitur SLA, tapi untuk di general section itu juga ada filter by division ya. Ini ada fitur iterasi, jadi kita bisa melihat performance dari different division lah ya. Jadi kalau misalnya spesifik ke divisi A yang menghandle misalnya area Jawa Bali gitu misalnya. Nah, kita bisa pisahin juga misalnya divisi yang menghandle misalnya Sumatera Kalimantan. Jadi kita bisa pisah-pisah dan lihat performance-nya masing-masing ya. Next slide.
Nah, tadi sempat disinggung juga tentang integrasi kan ya. Jadi yang integrasi yang pertama itu kan antara chat panel atau omnichannel ke fitur atau modul CRM. Nah, ini di Mekari Flow ini produk yang kita juga introduce di tahun ini bisa mengintegrasi tadi ya di luar, bahkan di luar sistem atau platform kontak ya. Next slide-nya. Ya, jadi Mekari Flow ini itu bisa dibilang tool integrasi, tapi juga workflow sebetulnya. Jadi untuk bisnis proses tertentu, nanti mungkin kita bisa lihat lagi ada beberapa cases, itu kita bisa connect dan to some extent ya, bisa automate yang sebelumnya mesti manual, ini bisa diotomasi. Dan ini tidak terbatas di ekosistem Mekari atau kontak sendiri, itu juga bisa terhadap mungkin solusi atau platform di luar ekosistem kita ya. Dan ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi ini ya to some extent ini customization tools lah ya. Next slide. Nah, ini beberapa use cases yang mungkin kita bisa explore. Yang pertama itu tadi terkait fitur yang tadi sempat diobrolin ya untuk kontak yang baru itu ini contohnya untuk handling komplain ya. Itu dengan bantuan knowledge base atau help center dan juga Erin bot itu bisa membantu agent dalam memberikan jawaban yang baik. Dan juga mungkin kalau kita combine sama SLA dan agent scorecard tadi, itu juga membantu monitor kualitas dan KPI atau matrix yang kita harapkan gitu ya. Next slide-nya. Ini yang untuk salah satu maksudnya contoh case lain untuk kalau misalnya kita butuh eskalasi, tadi sempat disinggung beberapa kali juga, jadi dari chat panel sendiri itu bisa langsung create tiket dan untuk di-assign ke L2 agent lah. L2 agent ini bisa jadi tim maintenance, bisa jadi tim legal, bisa jadi tim finance yang bisa membantu agent dalam menyelesaikan sebuah inquiry atau pertanyaan dari customer. Next-nya. Ya ini kurang lebih mirip sama yang barusan, tapi mungkin kita expand lagi ke monitoring dan quality measurement ya untuk kualitas dari percakapan yang sudah di handle oleh customer service agent. Next-nya. Ini yang terkait tentang flow tadi, Mekari Flow tadi ya. Nah ini salah satu case yang lumayan banyak kita handle ya di Mekari Kontak, dan ini kebetulan ekosistem Mekari juga, yaitu dengan Mekari Jurnal, di mana saat tim BD atau tim sales atau customer service agent kita create deal di modul CRM kita, itu otomatis bisa di-create invoice di Mekari Jurnal gitu. Dan ini difasilitasi oleh Mekari Flow, jadi bisa otomatis. Dan dari invoice ini itu pun bisa secara otomatis dikirim invoice-nya atau ke email si klien kita atau customer kita atau melalui WhatsApp. Jadi ini bisa diotomasi untuk memberikan ide lah ya. Nah nanti setelah payment-nya receive itu pun bisa memberikan notifikasi lagi, terus bisa mengupdate juga stage di modul CRM kita. Jadi yang mungkin sebelumnya itu payment mungkin maksudnya stage selanjutnya mungkin untuk diaktifasi gitu ya, atau untuk diberikan training gitu misalnya customer. Nah itu bisa diotomasi dengan Mekari Flow juga. Ya, mungkin begitu dulu update dari saya dari fitur-fitur, dan juga ada beberapa case study tadi ya yang mungkin bisa memberikan ide buat teman-teman di sini untuk explore lebih jauh lagi gitu. Terima kasih, saya bagikan ke Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mas Timo untuk sharing-nya. Nah, jadi itu tadi dia sesi mengenai produk update. Jadi apa saja yang terbaru di kontak dan bagaimana ya fitur-fitur terbaru ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk memaksimalkan proses bisnis di masing-masing perusahaan lagi.
Nah, sembari kita menunggu nantinya untuk bertemu di sesi tanya jawab dengan Mas Timo dan juga mungkin tim produk lainnya, silakan, dari Mas Timo boleh juga untuk dicek karena sekarang kalau misalkan kita lihat itu sudah ada 26 pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu sekalian di menu Q&A. Jadi silakan baik dari Mas Timo ataupun juga dari Bapak Ibu sekalian boleh nih untuk dicek, direview pertanyaan yang sudah masuk dan, di-upvote ataupun di-live juga nih kalau misalkan ada pertanyaan yang menarik untuk kita bahas secara interaktif di tanya jawab nanti. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin aku akan memberikan beberapa informasi dulu ya terkait dengan webinar hari ini. Karena tadi juga berhubung banyak yang tanya juga. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut, di sini aku ingin menyampaikan kembali tata cara untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi, khusus untuk pertanyaan webinar, yaitu yang terkait dengan fitur terbaru di kontak dan bagaimana cara kerjanya, silakan dari Bapak Ibu sangat boleh untuk dimasukkan di menu Q&A. Atau, bisa dilihat ya di bagian bawah Zoom itu ada menu Q&A, dan silakan boleh di-upvote ataupun di-like juga pertanyaan yang sudah ada yang sekiranya menarik nih, ataupun juga relevan dengan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jadi nanti semakin banyak suatu like ataupun upvote di suatu pertanyaan, maka pertanyaan tersebut akan didahulukan untuk kita jawab ya secara langsung di tanya jawab nanti. Silakan dan mohon untuk tidak menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom, Bapak Ibu sekalian, karena nanti khawatir akan tertimpa dengan komentar yang lain. Jadi, khusus untuk pertanyaan webinar, silakan boleh untuk dieksplor menu Q&A ya. Oke, nah tadi juga aku lihat ada yang bertanya, kira-kira untuk materi dan juga rekaman webinar hari ini apakah akan dibagikan kembali atau tidak? Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, untuk rekaman webinar, materi PowerPoint dan juga e-sertifikat nantinya akan kita bagikan kembali atau dikirimkan kembali ke alamat email yang sudah terdaftar di feedback form. Nah, jadi selain untuk, mendapatkan rekaman webinar, materi PowerPoint dan juga e-sertifikat, silakan dari Bapak Ibu juga bisa untuk menyampaikan ketertarikannya mengenai fitur-fitur di kontak. Let's say mungkin setelah dari tadi presentasi dari Mas Timo gitu ya, dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk mungkin dari Bapak Ibu penasaran nih dengan detail cara kerja dari chatbot AI untuk perusahaan itu seperti apa? Atau juga mungkin dengan ticketing integration, ke CRM. Nah, itu silakan kalau seandainya dari Bapak Ibu ada kebutuhan untuk discuss lebih lanjut, boleh untuk disampaikan di feedback form. Jadi nanti di sana akan ada beberapa pertanyaan, boleh disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nanti bagi yang ada kebutuhan untuk discuss lebih lanjut mengenai fitur-fitur di kontak, akan dihubungi lebih lanjut oleh tim Makari Kontak, untuk dibantu konsultasi lah ya jatuhnya. Jadi dari Bapak Ibu bisa nih untuk discuss kira-kira, sejauh mana fitur ini bisa membantu kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti untuk email dan juga nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form akan dikirimkan kembali ya untuk rekaman webinar, materi PowerPoint, dan juga e-sertifikatnya. Mohon untuk pastikan juga penulisan nama lengkap Bapak Ibu sekalian, seperti huruf kapital, gelar, dan lain sebagainya, karena nanti akan otomatis dibuatkan e-sertifikatnya. Oke, nah mungkin sembari menunggu Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita fokus nih untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di sini aku akan kasih waktu 3 sampai 5 menit untuk Bapak Ibu sekalian mengisikan feedback form, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi nanti setelah 5 menit, setelah pukul 2.35, aku akan mulai lagi untuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi di sini silakan boleh diisikan feedback formnya atau bagi yang sudah mengisikan feedback, boleh untuk sambil dicek pertanyaannya dan, boleh juga untuk memasukkan pertanyaan baru, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti kita bisa bantu jawab dan discuss bersama dengan tim produknya kontak. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, aku tunggu sampai 2:35 ya, untuk mengisikan feedback formnya. Oh ya, dan sebagai informasi ingin aku ingatkan kembali, jadi nanti hanya kepada alamat email yang sudah terdaftar di feedback form yang akan kami kirimkan rekaman webinar, materi PowerPoint, dan e-sertifikatnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan alamat email yang sudah diisikan di feedback form adalah alamat email yang aktif dan bisa dihubungi. Masih aku tunggu ya Bapak Ibu sekalian, kita tunggu 4 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih.
I heard sirens in my head from the first time that we met. Thought it was a false alarm. Yeah, we started as a spark. Didn't think we'd come this far. But here we are. Oh, I'm dancing in flames. I'm dancing in flames. I ain't scared of the blaze. Don't rescue me. And now I'm burning in your arms, and there's fire in my heart. No, it's not a false alarm. No, it's not a false alarm. But here we are. I never get my hopes up, 'cause then I'll never get let down. But you were something special I didn't notice until now. I heard sirens in my head from the first time that we met. Thought it was a false alarm. Yeah, we started as a spark. Didn't think we'd come this far. But here we are. Oh, I'm dancing in flames. I'm dancing in flames. I ain't scared of the blaze. Don't rescue me. And now I'm burning in your arms. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisikan feedback form. Jadi, karena seperti yang aku informasikan tadi ya, kita sudah ada di pukul 2 lebih 35 menit, jadi sekarang kita bisa next ke sesi yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk feedback-nya. Kita coba next ya. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, aku akan menyampaikan kembali informasi mengenai Mekari Community. Barangkali tadi Bapak Ibu sekalian ada yang baru bergabung di pertengahan acara. Jadi saat ini kami dari Mekari Community itu sudah memiliki beberapa komunitas di beberapa ekosistem Mekari juga ya, seperti Mekari Talenta untuk para pengguna talenta dan juga teman-teman HR, lalu juga ada komunal, komunitas jurnal untuk teman-teman finance dan accounting, dan juga yang terbaru baru rilis di bulan Maret lalu adalah Kontak Labs, di mana ini adalah komunitas untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengguna kontak, di mana di situ berkumpul dari ahli marketing, customer experience, customer service, dan lain sebagainya. Nah, selain dari sisi fitur dan juga produk dari Mekari Kontak itu sendiri, kita berharap dengan adanya komunitas Mekari Kontak Labs ini, kita juga bisa lebih engage dan lebih mendengarkan kebutuhan Bapak Ibu lagi ya, terkait dengan kebutuhan bisnis ataupun juga tren bisnis lainnya. Jadi di sini ada beberapa aktivitas juga yang kita adakan untuk Bapak Ibu sekalian, seperti pertemuan offline, lalu juga ada webinar seperti yang kita lakukan hari ini, dan juga ada nantinya jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung, kita akan masukkan ke grup interaktif di WhatsApp Group. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian boleh jika tertarik untuk langsung disampaikan ketertarikannya bergabung ke komunitas kontak di feedback form. Nah, di sini juga ada, selain dari grup WhatsApp tadi, kita juga menyediakan website Mekari Community, di mana di website ini kita juga update informasi seputar customer experience, bisnis, regulasi pemerintah, dan lain sebagainya. Seperti event-event kontak, seperti webinar ataupun event offline lainnya juga kita update secara berkala di website ini. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat boleh, karena ini juga aksesnya for public ya, jadi silakan boleh diakses untuk website Mekari Community-nya.
di community.mekari.com. Atau jadi sekali lagi jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung ke komunitas kontak, silakan sampaikan saja ketertarikannya di feedback form. Nanti bagi yang tertarik bergabung akan dihubungi lebih lanjut oleh tim kontak untuk diberikan link ya untuk kita bergabung ke grup WhatsApp. Seperti itu. Nah, selain itu, oke, sebelum kita lanjut, di sini aku akan mungkin kita coba di sini selain dari website dan juga event, mungkin di sini aku akan butuh bantuan Bapak Ibu sekalian untuk vote ya, sedikit ada beberapa polling di mana kita mau tahu nih kira-kira dari Bapak Ibu sekalian sejauh ini yang sudah berlalu gitu ya. Kira-kira dari Bapak Ibu itu bisa mendapatkan informasi kontak itu dari media apa? Apakah dari pop-up yang kita munculkan di Mekari Kontak, di aplikasi Mekari Kontak, ataupun juga dari website, ataupun juga event, ataupun media lainnya. Mungkin dari tim kontak boleh dibantu untuk launch polling-nya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu sekalian boleh dibantu isi ya untuk polling-nya. Oke, kira-kira untuk polling-nya apakah sudah bisa di-launch? Aku sambil cek juga ya. Oke, nah seharusnya saat ini sudah ada polling ya Bapak Ibu sekalian yang muncul, jadi silakan aku mohon nih bantuannya juga untuk Bapak Ibu sekalian, bisa mengisikan, polling yang sudah muncul di layar saat ini. Jadi kita juga supaya tahu untuk ke depannya, media apa nih yang efektif untuk kita memberitahukan Bapak Ibu sekalian mengenai produk updates, lalu juga mengenai, produk maintenance dan lain sebagainya. Jadi silakan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon bantuannya untuk mengisikan polling yang sudah aku share ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sembari kita menunggu teman-teman yang lain, aku akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi di sini kebetulan pertanyaannya semakin bertambah. Sekarang sudah ada 35 pertanyaan yang sudah ada di kolom tanya jawab. Jadi silakan sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk mengisikan polling, kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti dari Mas Timo dan juga tim produk Mekari Kontak lainnya boleh nih untuk standby dan kita coba jawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya, satu persatu. Oke, nah kita coba jawab pertanyaan pertama dari Pak Krisna Mahameru. Mungkin dari Mas Timo dan juga tim kontak lain boleh ya untuk dibantu jawab nantinya. Aku coba bacakan dulu pertanyaan seperti ini. Untuk fitur chatbot, apakah bisa terintegrasi dengan web chat atau hanya WhatsApp saja? Oke, terkait hal ini mungkin dari Mas Timo dan lainnya boleh dibantu jawab, silakan. Ya, halo, ya terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Krisna. Jadi untuk menjawab ini bisa di web chat, jadi bukan hanya di WhatsApp saja. Oke, jadi bisa ya untuk di web chat. Jadi mungkin nanti kalau misalkan memang ada kebutuhan lebih lanjut, boleh disampaikan ke tim kontak atau mungkin juga melalui live chat ataupun juga bisa juga dengan mengisikan feedback form ya jika memang ada kebutuhan discuss lebih lanjut. Oke, semoga menjawab Pak Krisna. Terima kasih Mas Timo. Kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, nah mungkin ini terkait dengan apa yang kita present tadi ya, Mas Timo, juga terkait dengan business case yang sebelum sempat di-mention. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tiara Yuliati. Oh ya, sebelumnya untuk teman-teman, jadi kalau seandainya nanti memang masih belum ada pertanyaan yang terjawab atau mungkin belum clear, boleh langsung raise hand juga, jadi nanti aku bisa bantu aktifkan mikrofonnya ya. Tapi sementara kalau seandainya memang belum ada yang raise hand, aku akan coba lanjut, karena kita supaya mempersingkat juga, jadi supaya pertanyaannya bisa terjawab banyak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk case proses marketing atau penjualan itu seperti apa kira-kira yang bisa dimaksimalkan dari pembaruan-pembaruan yang ada di kontak tadi? Mungkin dari Mas Timo bisa dibantu jawab, silakan. Ya, saya coba langsung jawab ya. Jadi untuk use case marketing dan penjualan, jadi yang bisa banget digunakan ya dari fitur-fitur yang baru kami luncurkan ini itu telechat gitu ya. Jadi tadi sempat saya singgung juga di depan. Jadi awalnya interaksi dengan customer itu kan bisa berbagai macam metode ya. Jadi bisa jadi memang initiated by the customer sendiri, memang datang terus bertanya. Nah, itu bisa terkait bisa juga jadi komplain atau general inquiry. Tapi another channel yang bisa menginitiate itu adalah dari bisnisnya sendiri. Jadi misalnya melalui channel marketing gitu ya. Jadi marketing atau broadcast atau misalnya
Kalau mungkin teman-teman udah mulai pakai fitur click to WhatsApp itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ada advertisement atau iklan melalui Facebook gitu ya, atau Instagram itu kalau diklik masuknya ke WhatsApp gitu misalnya atau ke chat gitu ya. Nah, jadi saat untuk use case marketing atau penjualan, jadi misalnya ada inquiry masuk nih dari iklan atau dari broadcast sebelumnya. Nah, jadi fitur seperti QA dan knowledge base dan termasuk juga chatbot AI itu bisa tetap dipergunakan sih. Jadi untuk inquiry yang basic gitu ya, misalnya kan tentang misalnya saya melihat iklan di sini gitu ya, atau terima broadcast itu boleh jelaskan lebih lanjut kayak tentang perusahaan Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, jadi chatbot AI bisa menjawab di situ. Nah, kalau misalnya itu udah di handover ke agent, agent pun tetap bisa menggunakan recap gitu ya. Kalau sebelumnya pernah ada percakapan, misalnya, oh customer ini sebelumnya pernah membeli atau produk tertentu gitu ya. Karena dari riset kami pun ya, itu existing customer itu punya possibility untuk kembali untuk membeli itu kan jauh lebih besar ya. Jadi dan juga lebih murah karena mereka udah punya experience menggunakan produk atau service kita kan. Nah, jadi mungkin ada cacat sebelumnya yang ada summary-nya, jadi itu bisa dieksplor sebelumnya pernah nanya atau beli apa. Nah, tetap juga modul seperti knowledge base itu juga tetap bisa membantu karena misalnya ada informasi khusus tentang produk atau service itu bisa taruh juga di knowledge base. Jadi kalau misalnya customer service agent kita atau tim tele chat kita gitu ya perlu untuk cari tahu lebih spesifik tentang produk service atau mungkin kalau misalnya itu kosmetik gitu ya dampak samping gitu kalau misalnya menggunakan produk tertentu itu bisa juga dicari melalui knowledge base. Jadi ini fitur-fitur yang tetap bisa dipakai dan kalau misalnya nanti setelah dari chat tersebut misalnya perlu ada jadi kita mau beli nih gitu ya. Nah, Makari Flow tadi itu juga bisa digunakan gitu ya untuk men-trigger misalnya untuk create invoice gitu kalau misalnya itu dari chatbot gitu misalnya. Terus fitur seperti ticketing dan sebetulnya juga ada fitur deals ya yang bisa langsung di-create melalui chat panel kita. Jadi bisa kalau misalnya perlu di-handle tim sales atau tim BD itu bisa di-create deals dari omnichannel, tapi juga kalau misalnya di bisnis proses kita tidak diperlukan adanya proses tersebut, misalnya bisa langsung masuk ke tiket pengiriman gitu ya. Nah, itu bisa juga create tiket pengiriman, jadi misalnya tim gudang atau tim operasional yang terkait gitu ya bisa langsung mempersiapkan misalnya untuk dikirimkan barang tersebut. Jadi tetap bisa digunakan untuk use case marketing dan penjualan. Ya. Tadi Oke. contohnya aja. Ya, Seperti itu. terima kasih Mas Timo udah cukup lengkap. Jadi mungkin semoga menjawab juga ya untuk Ibu Tiara Yuliati dan teman-teman lain ya. Karena tadi kebetulan pertanyaan dari Ibu Tiara juga di-upload oleh beberapa teman-teman lain. Jadi beberapa fitur itu masih tetap bisa ya untuk digunakan dan masih cukup align. Jadi seperti chatbot AI dan juga knowledge base tadi ya untuk misalkan recap pertanyaan dari klien ataupun juga untuk membantu dari teman-teman marketing juga untuk create decision untuk kedepannya seperti apa. Oke, nah berbicara tentang knowledge base nih dari Mas Timo, ini kebetulan kita coba next ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Novi. Kalau customer yang chat kepada kami kebanyakan pertanyaan seputar teknis atau technical, stok dan harga, sejauh mana nih kira-kira AI di kontak itu bisa menjawabnya? Terkait hal ini boleh dibantu jawab kembali, silakan Mas Timo. Ya, jadi kalau untuk saat ini, misalnya saya asumsikan ini pertanyaan terkait untuk API ya. Jadi saya asumsikan kalau udah ada sistem di mana itu ada tim Ibu Novi gitu ya, udah mengupdate stok dan harga itu punya sistem sendiri dan itu bisa diintegrasikan misalnya melalui Flow gitu ya. Nah, cuman untuk di saat ini itu secara langsung chatbot AI-nya sendiri itu kapabilitas untuk memanggil atau menarik informasi dari sistem lain itu yang sedang kami develop di saat ini gitu ya di quarter ini. Nah, jadi mungkin by akhir Mei atau akhir Juni nanti kita udah bisa coba nih untuk fitur yang spesifik untuk panggil API atau narik data dari sistem lain ya. Nah, kalau mungkin tim produk lain kalau misalnya ada tambahan silakan juga sih. Ya.
Oke, terima kasih Mas Timo. Mungkin untuk tim produk lain, kira-kira apakah sudah cukup atau mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, sementara cukup ya. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian, jadi semoga menjawab untuk khususnya untuk Ibu Novi ya mengenai pertanyaannya dan terima kasih juga sudah bertanya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini aku ingin menginformasikan bahwa selain kita jawab secara live, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan yang sudah masuk ini juga kita jawab secara typing ya. Jadi silakan boleh diklik menu Q&A, lalu boleh ke submenu answer. Di sana sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh tim produk kontak lainnya. Jadi silakan boleh dicek pertanyaannya ya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wawan, kebetulan ada 2 pertanyaan, Mas Timo, aku coba bacakan dulu yang pertama ya. Apakah untuk setup chatbot AI ini dilakukan atau dibantu oleh tim Mekari? Apakah dari customer itu bisa setup sendiri? Pengalaman pada chatbot basic flow, sering kejadian flow-nya itu berubah ketika kita atau dari klien itu melakukan change request. Lalu untuk pertanyaan kedua, berapa nih minimal parafrase yang dibutuhkan paling ideal pada setiap intent? Terkait hal ini boleh dibantu jawab, Mas Timo? Sudah clear kan pertanyaannya? Ya, saya coba jawab yang pertama dulu ya. Ya, Jadi silakan. tadi, sorry, tadi pertanyaan pertama tadi tentang apa ya? Pertanyaan yang pertama itu tentang, coba ya, ini kita cek. Apakah untuk setiap chatbot AI itu untuk settingannya, Oh, setup itu ini. dilakukan atau dibantu dari tim Mekari? Gitu. Oke, ya. Jadi saat fitur chatbot AI ini dibuka, tim Pak Wawan pun bisa men-setup sendiri. Jadi apa? Nanti bisa upload knowledge base-nya sendiri, terus bisa coba apa? Memasukkan tadi ya custom goal tadi itu bisa di set sendiri. Tapi lebih bagus kalau misalnya itu dibantu oleh tim dari Mekari atau tim kontak nanti ya waktu aktivasi saat ini. Jadi mungkin kita bisa membantu memberikan guideline. Jadi kalau misalnya pengen coba sendiri gitu ya, kita bisa bantu memberikan guideline karena uh, knowledge base atau training source-nya sendiri gitu ya, PDF misalnya untuk apa konteks ya buat AI-nya, jadi jawabnya spesifik ke kebutuhan Pak Wawan gitu misalnya ya. Itu formatnya itu juga ada guidelines-nya juga sebetulnya. Jadi contohnya misalnya ada 2 informasi yang mirip ada di 2 section terpisah gitu misalnya. Nah, ini bisa bikin AI-nya misalnya agak bingung nih, misalnya pilih jawaban ngambil dari yang mana nih source-nya gitu kan. Nah, jadi itu ada guideline-nya. Sama satu lagi juga terkait custom prompt atau custom goal gitu ya. Jadi misalnya produk Bapak itu misalnya namanya lumayan panjang dan ada satu kata itu yang lumayan generik gitu, kata-kata eh, eh, ya kata generik, bukan nama produk khusus spesifik gitu ya, misalnya nama produknya misalnya teknologi mouse gitu misalnya ya, mouse dan teknologi itu kan kata yang lumayan generik ya. Nah itu perlu misalnya dimasukin di custom goals atau custom prompt-nya supaya setiap kali ada pertanyaan tentang teknologi mouse itu bukan merefer ke arti kata teknologi mouse secara apa harafiah gitu ya, tapi ini maksudnya merefer ke nama produk gitu. Nah, ini yang kayak mungkin experience yang mungkin teman-teman belum tahu karena masih awal, dan ini yang mungkin kita bisa guide juga bantu kalau misalnya mau untuk setup sendiri ya gitu. Oke, terima kasih. Terus Mm-mm. Untuk pertanyaan tanya. keduanya, silakan, Oke. boleh dilanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua ini saya kurang begitu clear ya, maksudnya berapa minimal paraphrase yang dibutuhkan ini terkait chatbot AI atau terkait fitur paraphrase yang tadi kita ini ya. Oke, ya mungkin Mungkin kalau kita tahu detailnya di sini aku akan allow dari Pak Wawan untuk menyalakan mikrofonnya ya. Mungkin jika ada pertanyaan langsung boleh disampaikan. Oke, Oke, halo. Ya, oke dulu. halo Enggak, Pak. maksudnya kan setiap tadi setiap prompt atau intent di setiap pertanyaan itu kan apa yang ideal itu ada berapa parafrase yang harus kita apa istilahnya training kan ke chatbotnya. Misalkan ada pertanyaan produk A gitu ya.
Nah, itu minimal ada supaya nggak terjadi ambigu untuk dengan pertanyaan lain gitu, minimal ada berapa parafrase yang bisa kita trainingkan. Oh, oke oke. Jadi paham. Ini mungkin karena Pak Wawan mungkin pernah setup ini ya untuk yang NLP ya. Jadi kita kan train tipe pertanyaannya untuk intentnya kan. Ah iya, Nah, benar. ya, jadi kalau untuk apa chatbot AI sendiri itu kita nggak perlu melakukan itu sebetulnya Pak. Jadi Oh si gitu. AI-nya sendiri yang emang punya generic capability untuk menerjemahkan pertanyaan ini spesifik ke kebutuhan apa. Nah, tapi ada tapinya nih Pak. Nah, di knowledge base-nya kita nanti yang kita upload itu juga harus lumayan spesifik dan apa ya eh, terkategorisasi dengan baik gitu ya. Karena kalau tadi yang sempat saya singgung kan, kalau misalnya ada dua informasi yang mirip di dua tempat, nah ini ya ini bisa bikin bingung. Jangankan AI ya, maksudnya manusia juga bisa bingung nih. Kita mesti jawab pakai yang A atau pakai yang B gitu. Jadi nanti di knowledge base-nya ini yang harus agak diperhatikan sih. Jadi supaya dia nggak punya overlapping knowledge yang nanti bisa bikin bingung gitu. Oh, oke oke. Jadi di knowledge base-nya ya. Oke, makasih masih. Betul. Dan juga tadi ya sempat disinggung mungkin custom goals atau custom prompt-nya di depan itu juga perlu dijaga juga sih. Misalnya yang tadi ya kalau ada produk yang nama produk tapi kayak generik gitu ya kayak bahasa normal juga maksudnya ada bahasa normal yang sama sama kayak nama produknya itu juga mesti kayak kita kasih tahu AI-nya kalau ada orang nanya ini maksudnya ini loh gitu. Siap, makasih Pak. Ya, masih. Mungkin Mas Dimas atau dari tim produk ada yang mau ditambahin? Ya, boleh. Mungkin kalau dari tim produk lain, ya dari Kak Halo, Dimas. Mm-mm. halo Pak Waan. Mungkin untuk lebih clear-nya ya, eh, kalau di fitur NLP memang untuk lebih men-specified jawabannya itu memang mungkin bahasanya bukan kalau paraphrasing, saya menggunakan termsnya itu keyword. Keyword yang harusnya di trainnya itu 4 sampai 5 keyword. Tapi untuk biar bisa lebih akurasinya, biar bisa menuju ke buat respon yang terkait yang memang sudah kita set sebelumnya itu ada baiknya di train lebih dari 10 keyword. Nah, proses training keyword ini yang memang akan kita cut ketika menggunakan si chatbot AI tersebut. Tapi ya balik lagi ke yang tadi Pak Timo sudah sampaikan. Jadi untuk lebih mengadjust akurasi dari si chatbotnya tersebut biar pertanyaannya ya terusnya kalau di AI itu biar tidak hallucinate atau biar tidak halusinasi. Jadi dia mengarang bebas jawaban itu sendiri. Ada baiknya juga di dalam knowledge yang akan kita import, baik itu berupa PDF atau mungkin yang sedang memang kami kembangkan di quarter ini kayak ada dalam bentuk URL atau nanti yang dalam bentuk API itu dispecified lagi. Jadi jadi pengklasifikasian intentnya jadi semakin akurat, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Oke, terima kasih kembali Pak Wawan untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Kak Dimas dan Mas Timo untuk bantu menjawab ya pertanyaan dari Pak Wawan tadi. Semoga menjawab untuk Pak Wawan dan juga teman-teman yang lain ya yang bertanya hal yang sama. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi sebelum kita next, aku ingin menyampaikan kembali mungkin dari Bapak Ibu sekalian sembari kita menjawab beberapa pertanyaan. Kebetulan di sini kita karena terbatas waktu juga ya Bapak Ibu sekalian, jadi di sini aku ingin menginformasikan bahwa jangan khawatir untuk pertanyaan yang sudah masuk ya di feedback di kolom Q&A, jika nanti tidak sempat untuk kita jawab secara keseluruhan, nanti akan kita rekap kembali dan akan dibantu jawab kembali ya by typing oleh tim kontak. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian boleh untuk dipastikan saja sudah mengisikan feedback form. Dengan alamat email yang lengkap ya, yang aktif dan bisa dihubungi. Jadi nanti kami dari tim kontak bisa mengirimkan untuk berarti akan ada 4 item ya, rekaman webinar, materi PowerPoint, e-sertifikat, dan juga rekapan tanya jawab yang berlangsung pada hari ini. Jadi karena kita keterbatasan waktu juga ya Bapak Ibu sekalian, dan di feedback form tersebut akan ada beberapa pertanyaan mengenai penggunaan atau juga kebutuhan fitur di kontak. Jadi silakan boleh disesuaikan saja dengan kebutuhannya masing-masing ya. Kalau seandainya dari Bapak Ibu memang tertarik nih untuk mungkin penasaran dan ingin discuss dulu seperti apa sih penggunaan chatbot AI di perusahaannya nanti, atau mungkin terkait dengan ticketing integration, silakan boleh disampaikan di feedback form. Jadi nanti bagi yang ada kebutuhan bisa dihubungi lebih lanjut oleh tim kontak.
Oke, sembari kita menjawab pertanyaan beberapa, mungkin karena kita dikit lagi sudah akan berakhir ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita juga akan ada sesi giveaway. Jadi aku akan coba jawab 6 pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Di sini aku nanti akan pilih dari vote yang paling banyak. Jadi silakan sembari kita menjawab 6 pertanyaan terakhir, dari Bapak Ibu boleh untuk diisikan kembali feedback formnya bagi yang belum mengisi. Tapi bagi yang sudah, mohon ditunggu saja nanti untuk rekaman webinarnya akan kita kirimkan 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Dan kita masih tetap menjawab juga secara typing Bapak Ibu sekalian, jadi boleh dipantau di submenu Answered ya. Oke, nah, aku coba bantu kita coba jawab pertanyaan dari kebetulan ini inisialnya ST dan tapi ada 15 orang yang upvote atau like pertanyaannya nih, Mas Timo. Mungkin bisa kita bantu jawab ya. Di sini sebetulnya dari Bapak atau Ibu ST ini lebih memberikan input juga ya, di luar penggunaan AI. Tapi mungkin ada beberapa dari pertanyaan atau input ini yang bisa kita, tanggapi gitu ya, mungkin ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Jadi, atau inputnya seperti ini, di luar penggunaan AI, penggunaan kontak ini tidak mudah, tidak seperti kita menggunakan WhatsApp. Jadi yang pertama, room chat di kontak itu terpisah-pisah, sehingga sulit membaca kembali percakapan sebelumnya. Lalu yang kedua, tidak bisa muncul notifikasi apabila agent mengoperkan chat ke agent lain, sehingga seringkali chat dari customer itu tidak terbalaskan. Lalu yang ketiga, tidak bisa delete message atau edit message yang sudah dikirim. Nah, untuk 3 hal ini, kira-kira dari Mas Timo dan tim produk kontak ada yang bisa kita informasikan kah? Silakan. Oke, saya coba yang pertama dulu kali ya, yang mengenai Boleh. tidak, maksudnya karena roomnya terpisah-pisah ya. Nah, jadi itu salah satu pain point yang coba kita address ya. Jadi kalau dilihat di omnichannel chat panel kita, itu kita udah ada fitur tadi ya yang bisa load previous chat. Nah, jadi di room yang sama, kalau misalnya ada percakapan sebelumnya, itu kita bisa ngelihat langsung. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya dengan fitur recap ya dengan Macari Irin tadi itu yang bisa diotomasi summarization-nya. Nah, terus nanti saat misalnya agent itu terima chat lagi, misalnya ada chat baru gitu dari customer yang sama, itu si customer service agent atau agent kita tuh bisa ngelihat tuh konteksnya, rangkumannya yang kelihatan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu di sebelah kanan itu juga ada apa older chat gitu ya. Jadi itu bisa dipilih di sana, kalau diklik itu nanti bisa membuka chat yang lama gitu. Jadi sekarang kita punya beberapa wadah nih, kalau misalnya kita mau ngetrace gitu ya percakapan sebelumnya, itu kita sekarang coba mempermudah lah. Jadi agent itu punya konteks yang bagus, terus juga kalau apa juga memberikan customer service yang bagus lah ya ke customer. Mungkin yang selanjutnya bisa dibantu oleh tim produk lain ya, mungkin bosan saya terus menjawab. Silakan boleh nih dari Kak Dimas atau mungkin dari Kak Rahmanto, boleh dibantu jawab untuk yang kedua. Boleh diulang nggak pertanyaannya tadi? Oke, untuk inputnya seperti ini, tidak bisa muncul notifikasi apabila agent mengoperkan chat ke agent lain, sehingga seringkali chat dari customer itu tidak terbalaskan. Ya, untuk saat ini memang kita sudah aware Pak terkait hal tersebut. Jadi memang ke depannya fitur untuk notifikasi itu kan pada saat terjadinya handover chat ya dari agent satu ke agent lainnya bisa jadi dalam shifting ketika misalnya shiftnya sudah berganti nih dari agent A yang shift pagi misalnya terus berubah ke shift siang itu memang saat ini expect-nya memang belum ada notifikasinya. Cuma memang untuk hal tersebut sudah masuk ke dalam pipeline atau backlog kami lah untuk pengembangannya Pak. Nanti mohon ditunggu aja untuk fiturnya karena itu sudah pain point tersebut sudah kita capture kok Pak. Jadi jangan khawatir, pasti kita akan kembangkan di kemudian hari. Oke, terima kasih Kak Dimas untuk jawabannya. Jadi untuk saat ini memang belum bisa di-provide ya untuk notifikasi ini, tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk inputnya. Ini sudah menjadi catatan juga ya untuk kita ke depannya nanti develop untuk fitur ini. Mungkin untuk yang ketiga, silakan mengenai tidak bisa delete message atau edit message yang sudah dikirim. Itu untuk edit, sorry, bukan edit atau delete. Saya agak lupa kalau yang terkait edit ya. Cuma untuk delete message, sebenarnya gini Pak, karena kontak chat itu adalah suatu omni channel ya Pak. Jadi kita memang
mengambil channel-channel dari yang sudah dari penyedia lainnya. Ya kalau dalam hal ini berarti kan ada WhatsApp, Facebook, Instagram itu Meta, terus Telegram, ada Line dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk saat ini memang dari penyedia layanan tersebut atau penyedia channel tersebut, fitur delete itu masih memang belum dibuka untuk ya seperti seperti kami inilah untuk omni channel lainnya pun juga masih belum dibuka. Ya, tapi mungkin ada banyak yang menawarkan juga di luar sana ketika kita googling. Tapi untuk yang resmi dari yang terverified dari Metanya sendiri itu memang belum dibukakan dari Metanya. Kalaupun yang ada di luar sana mungkin itu dia ada semacam customisasi di dalamnya dan mungkin bukan verified partner dari Meta. Ketika memang dari Metanya atau dari penyedia channel lainnya itu sudah membukakan fitur tersebut, kami pasti akan langsung mendevelop fitur tersebut Pak, supaya dari teman-teman yang pengguna kontak pun juga bisa mendapatkan layanan tersebut. Gitu. Jadi mohon ditunggu aja. Sebenarnya juga dari kami juga udah menyampaikan perihal tersebut ke sisi Meta atau penyedia layanan lainnya. Ya kita tunggu feedback dari mereka aja Pak. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Dimas untuk jawabannya. Terima kasih juga Mas Timo. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, terima kasih untuk input yang sudah diberikan. Nanti akan menjadi bahan catatan kami juga untuk kedepannya. Jadi mohon ditunggu saja jika memang nanti sudah ada improvement, kita akan menginfokan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Karena tadi kebetulan banyak juga nih yang upload inputnya ya. Oke, kita coba next ke dua pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kebetulan ini tentang report dan kalau misalkan aku lihat ini ditanyakan oleh beberapa teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin aku akan coba merge pertanyaannya mengenai report. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Rike. Mau tanya apakah ada fitur untuk report per bulan jumlah rupiah yang keluar untuk setiap conversation-nya. Lalu berkaitan juga dengan report, untuk report yang tadi sudah dijelaskan begitu ya, apakah bentuknya Excel atau dashboard saja, atau bisa bentuk ke dalam table summary. Oke, terkait hal ini mungkin dari Mas Timo dan tim produk bisa dibantu jawab, silakan. Ya, mungkin saya coba bantu jawab juga ya. Jadi untuk fitur report ini emang ada beberapa cara ya untuk maksudnya kita bisa mendapatkan reportnya sendiri. Nah, jadi kalau yang ada di fitur kita off the shelf ya, yang memang udah ada sekarang kan memang dalam bentuk grafis, terus ada juga beberapa yang bisa di-download gitu ya. Tapi di luar itu kita juga sebetulnya punya custom report. Jadi fitur custom report ini nanti bisa disesuaikan ya. Jadi untuk kebutuhan teman-teman di sini juga kalau misalnya ada informasi spesifik gitu ya yang tidak ada yang atau nggak bisa didapetin dari fitur report yang udah ada, terus misalnya perlu ada bentuk chart tertentu gitu ya, bentuk grafik tertentu gitu yang memang dipakai oleh teman-teman di sini, itu bisa di cater di custom report, dan juga untuk downloadnya juga sama gitu ya, dalam bentuk ya Excel gitu misalnya. Dan tadi ya kalau misalnya mau bentuknya bukan grafik gitu ya, bentuknya mungkin lebih ke table gitu ya, nah itu juga bisa disesuaikan sih melalui custom report gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Timo. Nah, mungkin untuk pertanyaan, semoga untuk pertanyaan tadi menjawab untuk teman-teman yang bertanya. Nah, di sini mungkin kita coba bisa satu jawab pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ibu yang bertanya. Karena kebetulan juga kalau misalkan aku lihat ada beberapa yang bertanya di kolom Q&A mengenai kontak service suite. Nah, mungkin dari Mas Timo nih boleh sedikit dijelaskan gitu ya mengenai kontak service suite ini seperti apa dan apa sih kira-kira manfaat yang bisa didapatkan dari teman-teman gitu jika menggunakan kontak service suite ini. Mungkin bisa dibantu jawab, silakan. Baik, ya jadi tujuan utama kami meluncurkan paket yang service suite ini ya kembali lagi ke value proposition atau value yang kita akan coba tawarkan atau berikan ya ke klien dan juga terhadap tim internal kami sendiri juga ya, yaitu gimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas tim agent kita, yaitu tadi produktivitas tadi itu apa ya, maksudnya itu gimana cara kita bisa maintain cost dan juga kita bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan kita sendiri gitu ya. Nah,
Service suite ini sendiri itu di-package atau di-bundle sesuai dengan kebutuhan ini. Jadi sebelumnya kan mungkin kita jual beberapa hal itu terpisah ya. Jadi misalnya omnichannel itu satu sendiri, CRM itu CRM terpisah sendiri. Nah, dengan fitur service suite ini kan kita juga mencoba integrasi dua hal ini ya, dan gimana caranya kita bisa membantu tadi ya, contoh misalnya buat bikin tiket itu seamless, jadi nggak perlu pindah gitu ya, nggak perlu buka tab baru gitu, langsung bisa di tempat dan bisa memberikan jawaban atau solusi atau tiket ya, nomor tiket gitu ke customer. Terus juga ada tambahan-tambahan fitur yang tadi kita bicarakan, dan itu juga udah semuanya masuk ke service suite ini. Jadi service suite ini memang di package supaya value yang mau kita bawa itu bisa tercapaikan. Jadi mungkin benefitnya di sana ya. Dan tentunya ya maksudnya di service sendiri memang ada di dalam paket kita itu misalnya terpisah ya, kita punya 3 paket dan itu disesuaikan dengan seberapa banyak otomasi yang diperlukan gitu. Jadi yang mungkin paket yang awal gitu ya, yang buat entry level gitu ya, itu tidak terlalu banyak otomasi, tapi semua fiturnya itu udah ada gitu. Mungkin makin tinggi lagi paketnya itu yang lebih banyak otomasinya gitu, yang bisa dilakukan oleh AI gitu sih. Kurang lebih begitu ya secara garis besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Timo untuk jawabannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berada di penghujung acara, karena sudah lewat beberapa menit juga, jadi untuk sesi tanya jawab secara live hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi jangan khawatir, nanti untuk beberapa pertanyaan mengenai fitur-fitur di Makari Kontak yang mungkin belum terjawab saat ini, nanti akan kita rekap kembali dan akan kami bantu jawab kembali ya. Jadi silakan boleh disampaikan saja alamat emailnya pada feedback form. Jadi nanti dari tim kontak bisa mengirimkan kembali untuk rekaman webinar, materi PowerPoint, e-sertifikat, dan juga rekapan tanya jawab yang mungkin yang sudah sempat terjawab dan juga belum terjawab pada hari ini. Oke, sekali lagi aku ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian sudah bertanya dan ikut berdiskusi, karena tadi juga di kolom Q&A-nya juga ada beberapa teman-teman yang ikut menanggapi ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Mas Timo, Kak Dimas, dan juga Kak Rahmanto untuk sudah bantu jawab ya beberapa pertanyaan teman-teman, baik secara live ataupun juga by typing di sesi tanya jawab hari ini. Sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu di event kontak berikutnya ya. Thank you Mas Timo dan Kak Dimas dan Kak Rahmanto. Thank you semua. Terima Thank kasih. you. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Kak. Oke, Bapak Ibu sekalian, Anissa, sorry ke mute deh suaranya. oh, oke, sorry. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih untuk hari ini dan mohon untuk tidak leave dulu karena seperti yang aku janjikan tadi di awal kita akan mengundi dulu 3 nama yang beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Jadi nanti untuk nama-nama yang terpilih akan aku aktifkan mikrofonnya dan aku akan minta untuk konfirmasi kehadiran. Tapi kalau misalkan nama yang terpilih tidak bisa konfirmasi kehadiran, akan kita spin ke nama berikutnya. Dan kalau seandainya mikrofon Bapak Ibu sekalian bermasalah, boleh langsung untuk berkabar di kolom chat ya. Jadi barangkali di Zoom-nya juga memakai nama company ataupun juga mikrofon yang bermasalah, boleh untuk langsung konfirmasi di kolom chat. Oke, ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar di feedback form. Jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih juga untuk feedback-nya. Dan kita akan coba spin dari nama pertama. Oke, boleh di spin. Oke, untuk nama pertama atas nama Bapak Muhammad Rinal Gantira. Kita coba cek ya. Oke, ini dari Rinal Property Click ya. Oke, halo, selamat siang Pak Rinal. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Iya, siang, Mbak. Oke, siang Pak. Boleh perkenalan dari company apa dan domisili di mana Pak Rinal? Saya perwakilan dari Properti Klik. Untuk domisilinya ada di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Pak Rinal sudah bergabung di webinar kontak hari ini. Nanti untuk vouchernya akan aku hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya. Mohon ditunggu dan Baik. Terima kasih, Kak. terima kasih kembali Pak. Sehat selalu. Oke, kita coba
kita sudah dapat satu nama, itu Pak Rinal, kita akan remove, dan kita akan spin ke nama berikutnya ya. Boleh tolong di-spin? Oke, yang berikutnya atas nama Ibu Windy Susetiwati. Oke, kita coba search ya. Oke. Halo, selamat siang Ibu Windy. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo. Halo, iya. Oke, boleh Bu perkenalan dulu dong dari company apa dan domisili di mana, Bu Windy? Oke, nama saya Windy Susutiwati. Saya dari Dana Pensiun BCA. Domisilinya di Jakarta Pusat. Oke, terima kasih ya Ibu Windy sudah bergabung di webinar kontak hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di webinar kontak berikutnya ya. Iya, Untuk Bu infonya Nisa. hubungi setelah acara ini ya via WhatsApp. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat 2 nama dan ini adalah nama penentu nih, nama terakhir yang bisa mendapatkan voucher GoPay. Oke, boleh tolong di-spin? Oke, atas nama Pak Al-Hafiz Muhammad. Aku coba cari dulu ya. Oke, ini kebetulan ada 2, mungkin yang dari Bang Anjung Ladang. Oke, halo, mungkin dari Pak Hafiz, boleh dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Pak Al-Hafiz. Atau mungkin boleh langsung konfirmasi di kolom chat. Aku hitung mundur ya, dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sayang sekali kebetulan dari Pak Hafiz tidak bisa konfirmasi kehadiran. Jadi kita coba next ke nama berikutnya ya, Bapak Ibu sekalian. Boleh dibantu? Oke, berikutnya atas nama Pak Rivo ya. Aku coba cek. Rivo Octavialdi. Oke, kebetulan kalau aku cari Rivo itu sudah tidak ada, mungkin sudah live lebih dahulu. Jadi mungkin kita bisa spin ke nama berikutnya. Atau mungkin aku kasih waktu 5 detik, barangkali di Zoom-nya memakai nama company. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi Pak Rivo kita remove dan kita coba spin ke nama berikutnya ya. Oke, atas nama Ibu Lidiawati. Lydia. Oke, ada nih. Halo, selamat siang Ibu Lydia Natasha. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang. Siang Ibu, boleh dong perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana? Halo, nama saya Lydia Watidia Natasha dari PT Kosmetika Klinik Indonesia Malang. Oke, dari Malang. Terima kasih ya Ibu Lydia sudah bergabung di webinar hari ini. Nanti untuk vouchernya aku hubungi. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali. Sehat selalu. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah sesi pada hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada sesi hari ini. Dan mohon maaf, aku mewakili segenap tim kontak. Mohon maaf ya apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar hari ini. Tapi aku berharap feedback yang sudah diberikan bisa menjadi bahan masukan juga dan improvisasi kami ke depannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di event kontak berikutnya, baik online ataupun offline, nantinya mohon ditunggu saja. Terima kasih dan sehat selalu, sampai bertemu di event kontak berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.